and not just with random face. Yes. Why? Like some kind of like dude is trying to like. It's like type song. Meat. No, ini Camila. Yeah. Yeah. Sampai kita masuk ke Halo, selamat datang. Selamat datang. Duduk, silakan. Halo semuanya, selamat datang di acara Jendela Nusantara. Bersama saya Visa dan kali ini kita udah kedatangan dua narasumber, yaitu Kak Camila dan Kak Queen. Halo. Makasih banget udah menyempatkan waktu di acara Jendela Nusantara ini ya. Jadi boleh dong menyapa pemirsa di rumah, perkenalan dulu. Halo semuanya, namaku Queen Aisyana Jasmine, aku mahasiswa Hubungan Internasional S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dan mungkin di sini aku mau memperkenalkan temanku juga, atau dia memperkenalkan diri sendiri nih. Oke, aku memperkenalkan diriku sendiri, nama aku Camila Lufianuar, bisa dipanggil Camila. Aku mahasiswi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, boleh tahu dong kalian nih akhir-akhir ini tuh sibuknya ngapain sih sebagai mahasiswa? Mungkin kalau dari aku mewakili Camila juga, kami bentar lagi masuk waktu-waktu UTS. Jadi mungkin kami sibuk persiapan untuk UTS, belajar baca-baca materi, dan juga aku handle beberapa organisasi dan beberapa event. Jadi mungkin itu juga menyita waktu aku. Kalau Camila? Iya, sama kayak Queen, aku juga tergabung di beberapa organisasi dan juga pegang beberapa acara, sehingga kesibukannya hal itu juga banyak sekali tugas dan project group yang harus kita selesaikan. Oke, di siang kali ini kita akan berbicara tentang etnik budaya di Indonesia. Jadi kita tahu kan, masyarakat di Indonesia pasti sudah tahu banyak etnik di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu sangat bervariasi. Tapi di beberapa dari kita itu juga belum tahu kan berapa sih jumlah etnik di Indonesia. Nah, kalian sebagai mahasiswa hubungan internasional boleh dong sharing dengan kita, kan pasti kalian belajar tentang keberagaman. Boleh dong sharing? Mungkin dari aku dulu. Jadi yang pertama kali aku ingin bicarakan mengenai etnik adalah sejarah dari peretnikan di Indonesia. Mungkin aku akan mulai dari masa kolonial Belanda sekitar tahun 1900-an. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita sudah melakukan pendataan terhadap etnik-etnik yang ada. Dan waktu itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya saya belum mendapatkan kenapa mereka melakukan itu, tapi memang dilakukan. Contohnya kita punya data dari tahun 1930. Setelah itu kita melakukannya terus sampai pada zaman Orde Baru. Lalu kita melakukannya sampai masa Orde Lama. Saat kita memasuki Orde Baru, sayangnya pencatatan terhadap etnis yang ada di Indonesia itu dihentikan. Kalau kita mau mengingat, presiden kita pada masa itu adalah Soeharto. Soeharto bilang gini, kurang lebih, bahwa pembicaraan mengenai etnis atau SARA in general di Indonesia itu dapat mengancam integrasi nasional, sehingga topik tersebut menjadi tabu untuk dibicarakan karena potensi rawan konfliknya tadi. Jadi sayangnya kita kehilangan data pada masa itu. Namun alhamdulillah kita mengalami reformasi sekitar tahun 1998. Pada masa Habibie belum ada dilakukan lagi pencatatan etnis. Namun pada saat kita memasuki era Abdurrahman Wahid, kita akhirnya kembali mencatat etnis di Indonesia. Bagaimana persebarannya mungkin aku serahkan ke Camila. Oke, jadi waktu itu sensus dilaksanakan pada tahun 2000 dan kemudian dilaksanakan lagi di tahun 2010. Nah, dari sensus 2010 itu kita mendapatkan berbagai spesifikasi dan juga berbagai informasi mengenai etnis yang ada di Indonesia secara lebih mendetail. Kalau boleh aku lihat catatanku di sini, dalam sensus 2010 terdapat 633 kelompok etnis yang tersebar di Indonesia. Kalau kita tilik lebih dalam, itu
sebagian 40% dari etnis yang ada di Indonesia itu didominasi oleh suku Jawa, dan juga ada suku Sunda yang berada di peringkat kedua dengan angka 15,5%, dan juga etnis yang menjadi minoritas adalah etnis suku Nias, yang hanya mendapat angka sekitar 0,44% dari populasi di Indonesia. Oke, jadi kita tadi berbicara tentang sejarahnya ya. Kan tadi sempat saya mendengar bahwa Soeharto ini memberhentikan sensus. Nah, untuk saat ini, untuk di era sekarang, untuk kita mengulik informasi-informasi tentang sensus itu gimana caranya? Dengan kemajuan teknologi, informasi-informasi tersebut lebih gampang didapatkan. Kita tidak perlu lagi pergi ke Kementerian Sosial dan minta arsip. Kita tinggal pergi ke websitenya Kementerian Sosial, kita cari dengan keyword etnik di Indonesia, dan mungkin bakal keluar info-info yang reliable dan bisa diakses oleh publik. Jadi menurutku itu yang paling wow dari teknologi sekarang. Kita bisa tahu seberapa banyak etnik yang ada di Indonesia dan bagaimana persebarannya dan populasinya. Sekarang ini tentunya dengan kemajuan teknologi, Kementerian Sosial memberlakukan berbagai segala teknik untuk dapat menghitung atau melakukan sensus dari seberapa banyak sih etnis yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan teknik ethnic fractionalization index, yakni mengukur seberapa besar heterogenitas yang suatu daerah tersebut yang ada di Indonesia. Berarti dari data-data tersebut kita mengetahui ini berapa banyak popularitas dan etnisitas. Ya. Untuk dari Sabang sampai Merauke ini, kita tahu kan Indonesia sangat luas dari segi geografis, dan untuk persebarannya tersendiri secara geografis itu bagaimana? Seperti yang tadi Kamila sudah bilang, ada beberapa teknik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memetakan seberapa multi etniknya Indonesia. Mungkin aku akan present data dari sana. Jadi dibilang, mungkin aku jelasin lagi ya. Ethnic fractionalization index ini diukur dari 0 sampai beberapa itu. 0 semakin homogen alias semakin mayoritasnya suatu etnik di Indonesia. Nah, salah satu contoh dari tempat di Indonesia yang punya homogenitas tinggi adalah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan populasi Jawa sebesar 97%. Jadi cuma 3% yang dari etnik-etnik lain gitu. Dan kita melihat sebuah pola di mana semakin ke timur alias semakin ke arah Papua, semakin heterogen masyarakat kita. Dan tempat yang paling heterogen kalau tidak salah ada di Papua ya. Iya, dan Maluku Utara juga. Iya, jadi di sanalah kita bisa melihat keberagaman etnik dalam dalam spektrum yang paling tinggi gitu. Dan kita bisa melihat harmoni, mungkin bisa kita katakan begitu, dengan mereka hidup berdampingan gitu. Oke, untuk pertanyaan nih, aku mau tanya, kan dari luasnya Indonesia banyak variasi keberagaman. Untuk itu pasti kita ada pencegahan biar tidak terjadi perpecahan, biar tidak terjadi perdebatan karena perbedaan tersebut. Nah, untuk tanggapan kalian nih seperti apa? Mungkin aku balik lagi ke data. Selain EFI alias Ethnic Fractionalization Index, kita juga punya yang namanya EPOI atau Ethnic Polarization Index. Jadi kita mau melihat seberapa mungkinnya suatu tempat itu mengalami konflik etnis. Bagaimana kita mengukurnya? Misalnya kita ambil suatu daerah, let's say Medan atau Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada 2 kelompok mayoritas, maka itu mengindikasi bahwa tempat tersebut terpolarisasi. Maka angka di indeks tersebut tinggi. Kita rawan konflik. Dan bagaimana cara kita mengantisipasi agar konflik tersebut tidak pernah pecah gitu? Mungkin salah satu yang paling aku highlight adalah toleransi. Toleransi itu bagaimana?
Mungkin aku mau berkaca ke negara-negara yang lebih maju seperti Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat seperti yang kita tahu dipenuhi oleh banyak etnik dan bangsa-bangsa seperti orang kulit hitam, kulit putih, kulit berwarna dan lain sebagainya. Mereka hidup dalam harmoni. Salah satu caranya adalah toleran terhadap yang lain. Jadi misalnya kita melihat seorang Muslim ingin beribadah, kita memberikan dia ruang untuk beribadah dan kita juga tidak menghalangi orang dari agama lain untuk beribadah. Sesimpel itu toleransi, asalkan dia tidak mengganggu Anda dan tidak merugikan Anda, mungkin Anda harus membiarkan mereka melakukan apapun yang etnik mereka embrace gitu. Untuk Kak Kamila sendiri gimana? Oke, penting juga ya kita menyadari kalau masalah etnis ini bisa menjadi suatu kekayaan bagi kita dan juga suatu sumber masalah bagi kita. Tentunya penting banget untuk mempunyai rasa toleransi dan juga aku mau meng-highlight kalau kita juga perlu adanya rasa empati atau simpati terhadap orang lain dan yang berbeda suku. Seperti contohnya kalau kita bergaul dengan orang lain, kita bisa merasakan bagaimana seorang tersebut dapat melaksanakan hal-hal yang mereka ingin lakukan, bagaimana hal-hal budaya dari mereka, kita bisa merasakan hal tersebut seperti hal tersebut dan juga kita harus menyadari bahwa dalam Indonesia ini kita terdiri dari berbagai macam suku budaya dan tentunya hal tersebut harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus mempunyai rasa persatuan agar kita terhindar dari berbagai macam konflik dan juga kita harus menyadari bahwa di Indonesia sendiri kita mempunyai Pancasila, ini suatu pedoman bagi kita untuk bernegara, berdinamika dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Pancasila ini menjadi pengikat bagi kami, bagi kita semua yang merupakan masyarakat plural agar bisa berdinamika dan juga beraktivitas dengan normal seperti itu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mempererat, mempersatu dan untuk mencegah agar tidak terjadi perdebatan, yang pertama itu adalah toleransi. Yang kedua adalah simpati, empati, lalu ada Pancasila. Iya. Dan satu lagi tadi apa ya? Ya mungkin tentang mendiferensiasi mungkin kita tidak boleh menggebar-geborkan diferensiasi dan membuat itu menjadi semacam alat berkonflik gitu. Oke, berarti yang kelima tadi adalah yang harus di highlight ya. Oke, dan terima kasih atas informasinya dan terima kasih atas waktunya Kak Kamila dan Kak Queen yang telah menyempatkan. Bermanfaat banget loh ini tentang etnik dan budaya. Dan karena kita sudah di penghujung acara, jadi mungkin ditutup ya. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan yang dapat kita lihat dari Kak Kamila dan Kak Queen. Terima kasih. Jangan lupa selalu menonton Jendela Nusantara. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.